Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan dalam submateri identitas ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini kita ada beberapa pembahasan, ada konsep, ada jenis-jenis, ada identitas ilmu pengetahuan, dan penggolongan dan pembagian ilmu pengetahuan. Bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini berhubung ilmu pengetahuan menjadi objek material sebagai bahan kajian yang akan dibahas, dipikirkan, diselidiki secara filsafat dalam perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan ini, maka kita perlu terlebih dahulu dapat mengidentifikasi dan menemukan ilmu pengetahuan tersebut. Berhubung ilmu pengetahuan merupakan salah satu jenis dari pengetahuan, kita perlu memahami pengetahuan pada umumnya terlebih dahulu dengan membandingkan dengan berbagai jenis pengetahuan lainnya, sehingga kita dapat mengidentifikasi dan menemukan ilmu pengetahuan untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan ini. Dalam pembahasan ini kita mencoba memperoleh gambaran pengetahuan pada umumnya sebagai yang terdiri dari berbagai jenis pengetahuan. Selanjutnya kita mencoba membandingkan berbagai jenis pengetahuan tersebut berkenaan dengan objek sasaran serta sumber yang diamatinya, berkenaan dengan sarana serta cara yang digunakan, serta kebermanfaatan dari hasil pengetahuan yang diharapkannya. Sekarang kita masuk pada konsep pengetahuan. Nah, bila ditinjau dari jenis katanya, pengetahuan itu termasuk dalam kelas kata benda atau nomina ya. Jadi kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar tahu dan memperoleh imbuhan pe dan an, yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Jadi pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Untuk memahami lebih mendalam tentang pengertian pengetahuan, maka kita perlu memahami tindakan mengetahui, sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat atau hasil. Demikian pula tindakan mengetahui tentu saja menghasilkan sesuatu, yaitu pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap hasil dari kegiatan yang mengetahui berkenaan dengan sesuatu objek yang dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek. Misalnya pengetahuan tentang benda, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, atau pengetahuan tentang peristiwa peperangan misalnya. Nah, jadi kegiatan pengetahuan itu merupakan kegiatan mental, yaitu kegiatan akal pikir untuk memperoleh pengetahuan. Pertama-tama manusia berusaha menyerap ya berbagai hal yang dialaminya, yang diinderanya, yang dilihatnya, yang dirasakannya, yang dikehendakinya, dan yang dipikirkannya. Nah, berbagai hal yang diserap tersebut dipilah-pilihkan dalam kerangka ruang dan waktu. Nah, jadi berdasarkan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, hal-hal yang diserap tadi dapat memiliki berbagai kemungkinan, dapat memiliki hubungan tetap yang bersifat permanen,
esensial, dapat memiliki hubungan yang bersifat sementara dan kebetulan aksidental. Dan dapat pula tidak memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Jadi pada dasarnya pengetahuan manusia sebagai hasil kegiatan mengetahui merupakan khasanah kekayaan mental yang tersimpan dalam bentuk pikiran dan benak hati manusia. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang tersebut kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan bersama, baik melalui bahasa maupun kegiatan, dan dengan cara demikian orang akan semakin diperkaya pengetahuannya satu sama lain. Selain tersimpan dalam benak pikir atau benak hati setiap orang, hasil pengetahuan yang diperoleh manusia dapat tersimpan dalam berbagai sarana, misalnya buku, kaset, disket, maupun disket itu lama ya. Sekarang sudah nggak ada lagi, gantinya adalah flash disk. Atau berbagai hasil karya sastra yang kebiasaan hidup manusia dapat diwariskan atau dikembangkan dan generasi ke generasi berikutnya. Lalu sebagai kekayaan mental, pengetahuan bukanlah sesuatu yang membebani kehidupan manusia, melainkan merupakan hal yang berharga bagi kehidupan manusia. Pengetahuan memberikan penjelasan dan kejelasan pada manusia berkenaan dengan alam semesta seisinya, serta kehidupan manusia sendiri. Dari penjelasan yang bersifat deskriptif, korelatif, kausatif, atau prediktif, sehingga pengetahuan yang bersifat kreatif. Nah, jadi dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia, sehingga manusia tersebut memiliki kemampuan bisa menggambarkan, menguraikan, menganalisa, menjabarkan bagian-bagian dari hal yang diketahuinya. Nah, lalu kita masuk ke slide yang berikutnya terkait dengan jenis pengetahuan. Nah, jadi dalam kehidupan manusia itu terdapat berbagai macam jenis pengetahuan manusia. Setiap jenis pengetahuan pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan atau persoalan tertentu yang diajukan. Nah, jadi dalam rangka untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau persoalan tertentu yang diajukan, kita perlu memahami berbagai jenis pengetahuan yang ada sebagai alamat tempat tersedianya sarana untuk memberikan jawaban atau penyelesaian yang disesuaikan. Jadi kita diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap berbagai persoalan yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bantuan berbagai jenis pengetahuan yang tentunya telah tersedia. Nah, di sini ada berbagai jenis pengetahuan. Lalu yang berikutnya ada berbagai jenis pertanyaan yang muncul dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia memiliki kecenderungan untuk mempersoalkan berbagai macam hal berkenaan dengan dirinya dalam hubungannya dengan alam lingkungannya, dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan dunia supranatural. Kan di sini ada pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang seni, pengetahuan tentang moralitas, pengetahuan tentang agama, atau semua jenis pengetahuan. Tentu semuanya tidak lepas dari kebutuhan dari manusia itu sendiri.
Oke, kita masuk ke slide berikutnya, identitas ilmu pengetahuan. Nah, jadi berdasarkan penggolongan ilmu pengetahuan tadi, dapatlah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan merupakan salah satu jenis pengetahuan yang berbeda dengan dua jenis pengetahuan lainnya. Ada pengetahuan sehari-hari dan ada pengetahuan filsafat. Nah, kalau berdasarkan tingkat pengetahuan yang diharapkan, maka kita akan membahas lebih khusus dan lebih lanjut mengenai ilmu pengetahuan, agar dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang identitas ilmu pengetahuan. Sebagai keseluruhan dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu mencakup segala bidang serta segala aspek kehidupan manusia, segala yang ada maupun peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang dipersoalkan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pengetahuan sehari-hari, boleh dikatakan dapat diangkat menjadi objek material atau bahan kajian dalam ilmu pengetahuan. Misalnya tadi, alam secara fisik, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia dengan berbagai aspeknya. Nah, jadi hal yang dapat dijadikan objek material atau bahan kajian dalam ilmu pengetahuan itu meliputi berbagai macam hal sejauh dapat diamati atau dialami manusia secara langsung dengan indera atau secara tidak langsung dengan berbagai alat yang dapat digunakan untuk membantunya. Nah, jadi berhubung pengalaman manusia itu berkembang, tentu saja ruang lingkup atau lahan ilmu pengetahuan yang menjadi bidang garapannya akan bertambah luas juga. Sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan bukan berarti akan semakin menghilangnya persoalan, namun justru malah dapat menambah berbagai persoalan baru. Nah, jadi meskipun dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu mencakup segala bidang serta segala aspek kehidupan manusia, namun dalam pelaksanaannya ilmu pengetahuan itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidang serta aspek yang diselidikinya, sesuai dengan metode serta pendekatan yang digunakan. Lalu dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan terperinci, memiliki kebenaran yang teruji dan dapat diandalkan, ilmu pengetahuan tentu saja tidak cukup hanya sekedar menerima dan menampung informasi atau penjelasan dari orang lain, mungkin dianggap orang terpandang, dari tradisi, dari kebiasaan, atau dari kebudayaan yang ada. Jadi ilmu pengetahuan itu perlu meningkatkan usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas dan terperinci, memiliki kebenaran yang lebih teruji dan lebih dapat diandalkan agar tidak terjadi kerancuan, maksud saya gitu ya, berkenaan dengan hal yang dikaji serta ingin diketahui. Maka perlulah kita terlebih dahulu membedakan objek material dan objek formal, antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lain. Ilmu pengetahuan sebagai kegiatan akal budi atau rasio tentu saja perlu mengusahakan agar rasio dapat bekerja secara optimal, yaitu berjalan secara rasional. Kita perlu memahami tujuan serta orientasi dari kegiatan rasio, yaitu kegiatan berpikir. Kita juga perlu memahami cara-cara serta syarat yang perlu dipenuhi agar rasio mampu mencapai tujuan yang lebih baik. Di atas telah kita ketahui bahwa manusia melakukan kegiatan berpikir dengan rasionya memiliki tujuan untuk mencapai dan menemukan jawaban yang sebenar-benarnya terhadap persoalan yang dihadapinya. Nah, jadi untuk memperoleh pengetahuan yang diharapkan sesuai dengan realitas yang sebenarnya, kita tidak boleh berhenti hanya dengan memperoleh informasi dari orang lain.
hanya mengamati secara sekilas saja, hanya mengikuti pendapat umum, namun sejauh mungkin kita berusaha untuk mengamati secara langsung dengan sungguh-sungguh objek yang menjadi sasaran penelitian kita. Kita perlu melakukan penelitian, pengamatan, survei pada hal yang memang menjadi objek kajian kita. Melakukan eksperimen, percobaan untuk dapat mengamati lebih jelas, lebih teliti mengenai proses kejadian yang berlangsung dalam realitas. Nah, yang berikutnya yang terakhir, penggolongan dan pembagian ilmu pengetahuan. Nah, jadi suatu pembagian ilmu yang komprehensif hendaknya mencakup pembedaan dan perincian seluruh pengetahuan ilmiah dalam ragamnya dan jenisnya. Jadi pembagian dalam ragam ilmu dan jenis ilmu bukanlah dua buah pembagian yang masing-masing berdiri sendiri. Ini melainkan hendaknya dipandang sebagai sebuah pembagian yang bermuka dua, sehingga pelukisan yang lebih tepat ialah dalam suatu bentuk matrik yang dapat digambarkan seperti yang ada pada slide ya. Mulai dari ragam atau jenis, dari 1 Romawi sampai dengan 7 Romawi. Ada ilmu-ilmu metafisis, ilmu matematis ya, ilmu-ilmu fisis, biologis, ilmu-ilmu psikologi, sosial, linguistik, dan ilmu-ilmu interdisipliner. Ada yang bersifat teoritis, ada juga yang bersifat praktis. Nah, sehingga dari apa yang saya sampaikan dari awal tadi, maka kita dapat uraikan bahwa ilmu pengetahuan merupakan salah satu jenis kegiatan mengetahui manusia. Jadi bila dibedakan dengan pengetahuan lainnya, ilmu pengetahuan memiliki kekhususan dalam hal untuk memperoleh tingkat kualitas pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan biasa sehari-hari. Nah, dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih jelas, lebih rinci, serta lebih dapat diandalkan kebenarannya, maka ilmu pengetahuan berusaha menggunakan pendekatan, sudut pandang, cara, dan langkah-langkah yang jelas dalam menyelidiki objek yang menjadi kajiannya. Menggunakan akal pikir, rasio untuk berpikir secara optimal, rasional, yaitu perlu berpikir kritis terarah pada kebenaran yang sungguh-sungguh. Berpikir logis, menggunakan kaidah penalaran yang halus dan masuk akal, serta berpikir sistematis, menggunakan kerangka pemikiran yang memiliki keterkaitan logis satu sama lain. Nah, jadi jika dibandingkan dengan pengetahuan filosofis, ilmu pengetahuan cenderung mengusahakan pengetahuan terarah pada bidang-bidang tertentu dengan melakukan cara-cara tertentu dan menggunakan pendekatan serta sudut pandang secara tertentu pula. Jadi ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang diusahakan secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, objektif, dan metodis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.